يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابني الإمام شايل الله شايل الله في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام قوم الكرام وبلغنا ما طلبنا Habib Muhammad Asgaf, Habib Ja'far, Habib Hasan Al-Kaf, Habib Farid Baradah, dan para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para habaib. Mereka para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ra'sihim khadimul majlis Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus, para dewan guru Al-Habib Adil Al-Habsyi, dan para habaib yang lain. Mereka orang yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, ya ahlu baitin nabi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu kafakum min adimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dipuji dalam syair Al-Imam Syafi'i, wahai para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kalian kewajiban yang Allah wajibkan di dalam Al-Qur'an. Cukuplah suatu kemuliaan untuk kalian wahai para keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, man lam yusalli alaikum la salata lahu. Orang yang tidak bersalawat pada kalian, sholatnya tidak sah. Kita sholat baca salawat ya? Kira-kira salawat itu rukun sholat apa bukan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu rukun sholat. Wa ala ali Muhammad disunnahkan oleh Al-Imam Syafi'i, tetapi Al-Imam Syafi'i dalam madhab gadimnya beliau mengatakan bahwa bersalawat kepada keluarga Nabi rukun salat. Sehingga dulu pendapat Imam Syafi'i, kalau orang salawat tidak bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad, sekalipun dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka salatnya tidak sah. Dan itu adalah suatu kemuliaan, suatu maziyah yang Allah berikan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan luar biasanya Imam Syafi'i dalam syair yang lain beliau mengatakan, la in kana dzambun hubba ali Muhammad fadzalik dzam lastu minhu adu. Kata beliau, seandainya cinta kepada para habaib, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad itu suatu dosa, kata Imam Syafi'i, niscaya aku tidak akan pernah bertobat daripada dosa tersebut. Menunjukkan cinta yang luar biasa daripada ulama besar pendiri mazhab Al-Imam Syafi'i kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta mudah-mudahan para habaib kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Dan para guru, para asatidzah, para tokoh agama, para ustadz Madhari, Ustadz Mujib, dan para ustadz-ustadz yang lain yang hadir pada malam hari ini, para hadirin hadirat Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul
di satu perkumpulan yang dikatakan inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita mengingat, menyebut daripada orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tempat tersebut akan diturunkan rahmatullah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan lain, Al-Imam Al-Bahr Al-Ghazali disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Tadi kita dengar Habib Ali baca manaqib. Salah satu guru Habib Ali Al-Habsyi bahkan menjadi guru futuh beliau, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau bertemu dengan Al-Imam Al-Bahr Al-Ghazali. Imam Bahr Al-Ghazali ini pernah bercerita. Kata imamnya itu mengatakan, saya berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Saat berjumpa, saya katakan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah hadithni, wahai Rasulullah, sampaikan pesan kepadaku, sampaikan wasiat kepadaku. Maka Nabi SAW haddathahu bi thalathati ahadith. Nabi menyampaikan 3 hadis kepada Imam Al-Bahr Al-Ghazali tadi. Ini hadis yang populer, sering kita dengar. Tapi satu saja yang saya mau kutip daripada 3 hadis tersebut yang disampaikan Nabi kepada seorang imam yang agung. Nabi mengatakan, man waqafa baina yaday waliyyin lillah, man waqafa baina yaday waliyyin lillah hayyan kana aw mayyitan afdal min an ta'budallah hatta tatadatta irban. Kata Nabi SAW, orang yang dekat dengan para waliullah, baik semasa mereka masih hidup. Kalau wali masih hidup, enak kita bisa dekat dengan mereka, dengan kita berkhidmah kepada mereka, dengan kita bantu perjuangan mereka, dengan kita bantu dakwahnya mereka. Itu kalau kita ingin mendapatkan kedekatan dengan seorang wali yang masih hidup, gampang. Maka Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Bagaimana cara kita dekat dengan wali yang sudah meninggal? Salah satu caranya dengan kita duduk berkumpul seperti acara pada malam hari ini. Kita mengadakan daripada haulnya, kita bacakan manaqib mereka, sehingga apa yang mereka lakukan daripada ibadah mereka, daripada mujahadah mereka dapat dicontoh oleh siapapun yang mendengarnya. Itu adalah cara untuk kita dekat dengan wali yang sudah meninggal. Maka apa yang kita dapat kalau kita sudah dapat dekat dengan wali? Maka Nabi SAW mengatakan dari hadis tersebut, afdal min an ta'budallah, lebih baik daripada kau ibadah kepada Allah sampai hancur tubuhmu. Kira-kira adakah orang ibadah itu sampai hancur tubuhnya? Ada nggak? Ada? Coba dijawab, ada atau tidak? Orang ibadah misalkan sampai putus kepalanya, ada? Orang ibadah sampai pincang kakinya, ada? Orang ibadah sampai lepas lengan tangannya, ada? Tidak ada. Alhamdulillah, kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar melaksanakan kewajiban, kita lengkapi dengan sunnah-sunnah Nabi, itu sudah alhamdulillah. Tidak ada orang ibadah itu sampai hancur tubuhnya, enggak. Beda sama Nabi Muhammad. Nabi itu ibadah kepada Allah hatta tawaqamat qadamah, sampai bengkak kakinya. Ya, sampai bengkak kakinya. Saking banyak ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita bisa dekat dengan wali, maka lebih besar pahalanya, lebih afdal kata Nabi Muhammad SAW daripada kita ibadah sampai hancur tubuh kita, saking banyaknya ibadah. Karena yang kita lakukan dengan ibadah belum tentu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah dekat dengan wali, kita mendapatkan nadrah, pandangan daripada wali. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan, ketika kita dekat dengan wali, cari pandangan daripada para wali. Sebab Allah Subhanahu wa taala setiap harinya memandang hati-hati para wali. Jika Allah lihat di hati para wali ada nama kita, niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung.
niscaya kita akan menjadi orang yang terpuji, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah malam hari ini adalah salah cara upaya kita untuk dekat dengan wali min awliyaillah. Apalagi Habib Ali Al-Habsyi min kibarin awliya, min kibar salihin, seorang wali yang mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita dengarkan manaqib yang dibaca oleh Habib Ali, kebaktian beliau kepada orang tuanya. Sampai suatu hari Habib Ali pernah mengatakan begini, yang membedakanku dengan wali-wali yang lain, kata Habib Ali, para wali yang lain mereka mendapatkan maqam dididik oleh ayahnya. Aku jadi wali dididik oleh ibuku, kata Habib Ali. Karena memang beliau dibesarkan oleh ibunya, seperti tadi yang kita dengarkan manaqib beliau. Sebab ibunya itu selalu mendoakan. Habib Ali ini setiap hari dari kecil didoakan oleh ibunya. Apa kata ibunya? Ibunya itu kalau manggil Habib Ali saja sampai pakai doa. Kata ibunya mengatakan, ya Ali, Allah yu'li maqamah. Kata ibunya, wahai Ali, mudah-mudahan maqammu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari itu dibaca oleh ibunya mendoakan Habib Ali. Bahkan ibunya selalu berdoa, Allahumma a'ti Ali maqam fulan, maqam fulan, maqam fulan. Beliau sebut nama para aulia. Setiap hari ibunya itu mendoakan anaknya, ya Allah, mudah-mudahan anakku Ali mendapatkan maqam fulan. Beliau sebut nama wali besar. Mudah-mudahan anakku ini Ali mendapatkan maqam fulan, disebut nama ulama yang lain. Begitu orang tua mendoakan anak. Kadang-kadang orang tua malah pengen anaknya jadi mengidolakan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan anak-anak itu kadang-kadang diajari dari kecil sudah punya cita-citanya urusan dunia. Ditanya adik, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi pilot. Ya kan begitu dulu tuh, betul kan? Akhirnya jadi penerbang, main terbangan. Karena cita-citanya jadi pilot. Alhamdulillah jadi penerbang, duduk di majelis. Alhamdulillah. Ya. Banyak orang tua itu kadang-kadang menanamkan kecintaan dunia kepada anaknya sudah sejak kecil. Sehingga anak-anak itu dari kecil urusannya pikiran fokus mereka dunia saja. Diberikan dengan cita-cita yang tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu kalau kita ingin ajarkan anak kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenalkan mereka dengan para aulia. Doakan mereka agar mendapatkan maqam para aulia, sebagaimana ibu Habib Ali mendoakan dan mendidik anaknya. Makanya tidak heran kalau Habib Ali itu mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau itu Habib Ali selalu mendapatkan ijazah dari guru beliau, dapat wasiat. Salah satu wasiat daripada guru beliau Habib Abu Bakar Al-Aqtas dari Habib Abu Bakar mengatakan kepada Habib Ali, ya Ali aslih niyatak. Wahai Ali, ini pesan gurunya Habib Ali kepada Habib Ali, dan bisa kita contoh semuanya. Wahai Ali, kata gurunya, perbaiki niatmu dalam segala hal. Apapun yang mau kau lakukan, perbaiki dulu niatmu. Kita ini hari-hari melakukan suatu perbuatan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, rubba amalin galilin kathratun niyah. Amal yang sedikit bisa besar pahalanya. Amalnya kecil sedikit tapi pahalanya banyak. Bagaimana caranya? Perbanyak niat baik. Kita hadir di majelis, satu ibadah. Coba saya mau tanya semua jamaah, kira-kira hadir majelis niatnya apa? Apa niat kita tadi sebelum berangkat? Niat gak? Jangan-jangan lupa niat. Nawaitu tadi. Nawaitu sama tadi. Puasa besok. Ya. Para ulama mengajarkan kita ketika kita mau datang ke majelis, misalkan kata ulama dikatakan niat. Al-Habib Ali, Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, beliau memiliki kitab niat, menjelaskan tentang niat-niat bagaimana ibadah kita dengan satu ibadah, berbagai macam niat yang banyak, sehingga satu ibadah itu akan diberi pahala yang banyak.
Hadir majelis, kata beliau, pertama niatkan untuk mendapatkan ilmu Nabi Muhammad. Hadir majelis, kata beliau, pertama niatkan kita memandang wajah guru-guru kita, lihat para guru-guru kita, para habaib kita. Hadir ke majelis, kata beliau, niatkan biar kita tahu halal dan haram. Hadir ke majelis, kata beliau, niatkan kita untuk membersihkan hati. Bayangkan satu ibadah berapa banyak niat yang kita bisa ucapkan. Setiap niat itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diwasiatkan oleh guru beliau kepada Habib Ali. Sehingga kata Habib Ali, tidaklah aku melakukan gerakan, tidaklah aku berdiri, tidaklah aku duduk, tidaklah aku bergerak, kecuali kata beliau, aku niatkan ittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah ittiba sama Nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, la yazal abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta ubbah. Orang itu kalau sudah ittiba sama Nabi Muhammad, Allah mengatakan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ittiba kepada Nabi Muhammad, dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau dia sudah amalkan itu sunnah, dia betul-betul ittiba kepada Nabi Muhammad, apa kata Allah? Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Aku yang akan menjadi pendengarannya. Wa kuntu basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku yang akan jadi pandangannya. Wa kuntu yaduhu alladhi yaktishu biha. Aku yang akan jadi tangannya, kata Allah. Wa kuntu rijluhu alladhi yamshi biha. Dan aku yang akan menjadi langkah kakinya. Sehingga semua anggota tubuh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta uhibbah, dan aku cinta kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ingin dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminimal-minimal mungkin setidaknya kita punya niat tadi. Kita ini maaf kata kadang-kadang melakukan kebaikan saja lupa niat, apalagi sesuatu yang mubah. Padahal sesuatu yang mubah kalau kita niatkan baik dapat pahala, apalagi ibadah. Apalagi kalau kita niatkan dengan niat-niat yang banyak, lebih banyak lagi pahala yang bisa kita dapatkan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan ini teman dekatnya Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Haul, dan kita adakan haul yang malam ini. Teman dekat Habib Ali, CS kental lah kalau bahasa kita ya. Habib Ahmad bin Hasan ini tinggalnya di Huraidah. Habib Ali tinggalnya di Sewul. Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali yang makomnya tinggi luar biasa. Sampai-sampai beliau berdua ini suka mudzakarah berdua. Duduk berdua baca kitab, duduk berdua murajaah, duduk berdua mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Itu Habib Ali dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang mana Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini buta, beliau tidak bisa melihat. Dari kecil sudah buta. Tapi makomnya luar biasa. Teman dekat Habib Ali, beliau berkata, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, manusia dalam satu hari, kata beliau, menghembuskan nafas sebanyak 24.000 kali. Kita setiap hari ini nafas kita 24.000 kali. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Seharian itu dihitung 24.000 kali, kata beliau. Seandainya setiap tarikan nafas kita ini kita niatkan dengan kebaikan, setiap nafas kita akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nafas kita niatkan dengan niat yang baik, setiap nafas kita akan dicatat pahala. Bayang, hari kita bernafas saja bisa dapat pahala kalau kita niatkan dengan niat yang baik. Perkataan daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tadi teman dekat Habib Ali. Jadi Habib Ahmad bin Hasan ini luar biasa. Beliau ini seorang wali, tapi ibunya tidak percaya dia wali. Ibunya tidak percaya dia wali. Mungkin ibunya ngetes juga kali ya. Seperti Habib Ali juga pernah mengatakan seperti ini. Kata Habib Ali, semasa aku hidup, semua orang mengagungkanku, kata beliau. Semua orang memuliakanku.
Kemanapun aku datang ke tempat, aku keliling, kata beliau, mau itu di kota kah, di desa kah, pasti orang memuliakanku, illa ahli Sewun, kata beliau, kecuali orang Sewun. Tahu orang Sewun? Orang Sewun itu orang tempat beliau tinggal. Contohlah Habib Muhammad, ya. Habib Muhammad tinggal di mana? Balikpapan. Mungkin kalau di Balikpapan kita biasa-biasa saja. Tapi kalau beliau luar biasa, datang jadi Arab, betul ya? Turun mobil karpet merah. Tapi kalau di Balikpapan orang mandangnya beda. Ya, terus sama para habaib kita, para guru-guru kita semua begitu. Makanya orang ketika berdakwah di satu tempat yang paling susah datang siapa? Orang sekitar. Kita buka majelis, maaf kata, tetangga belum tentu datang. Yang hadir pada malam hari ini mungkin ada yang rumahnya di kampung baru, ada yang di Kelandasan. Orang sekitar belum tentu datang. Itu sunnah sudah. Begitulah sunnatullah. Makanya Habib Ali tadi mengatakan, aku ini kemana-mana, kata beliau. Diundang orang, semua mengagungkan hilang, kecuali orang Sewun, kata beliau. Orang Sewun itu tadi tempat kota beliau tinggal. Makanya dalam sejarahnya Habib Ali ini ketika beliau awal mula berdakwah banyak diganggu, banyak dihasut. Biasa, itulah cobaan orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ketika kita mendapatkan magom, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang terdekat yang paling tidak percaya, entah itu dekat rumah kita, tetangga kita, seandainya nih kita jadi wali, tetangga kita itu belum tentu percaya kita wali. Terlebih orang yang terdekat kita itu kira-kira siapa? Hah? Orang rumah kita. Kita tinggal sama orang tua kita. Kalau kita jadi wali, dia nggak percaya kita wali. Yang lebih dekat lagi siapa? Istri. Ya, suaminya wali. Orang yang paling tidak percaya istrinya. Makanya banyak cerita wali-wali yang jadi wali karena istrinya. Betul. Jadi di Hadramaut itu ada namanya Syekh Aban. Jadi wali karena sabar dengan istrinya. Ya, ada wali zaman dulu namanya Al-Imam Ibn Qulaim, juga mendapat magom jadi wali karena istrinya. Karena memang itu, ya, tidak percaya dengan apa? Dengan kewalian orang-orang terdekat tadi. Makanya ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau diangkat magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Habib Ahmad bin Hasan ini menantu gurunya Habib Ali. Habib Ali kan Habib Abu Bakar, gurunya dia. Nah, Habib Ahmad ini menantunya. Ibunya gak percaya dia wali. Dia tanya, anak, kamu yang betul wali? Orang-orang kalau datang ke rumahmu minta air, minta doa, ya, banyak macam-macam lah, minta hajat, tawassul. Kayaknya saya nggak percaya kamu wali, kata ibunya. Coba, mungkin ada bukti kalau kamu wali. Apa kata Habib Ahmad? Wahai ibuku, katanya, ibu ingat nggak dulu ketika ibu masih gadis? Bayangkan, dia cerita ibunya masih gadis. Ibu belum menikah dengan abah, katanya. Kenapa? Kata ibunya. Ibu dulu pernah mau dirampok oleh seseorang di tengah padang pasir, tengah jalan. Mau dirampok orang, betul nggak? Kaget ibunya. Saya punya kejadian ini tidak ada yang tahu walaupun ayah saya, kata ibunya. Ketika ibu hendak dirampok, ada orang berbaju putih pakai jubah menyelamatkan ibu. Betul, kata ibunya. Ibu tahu yang selamatkan ibu itu saya. Bayangkan, belum nikah ibunya. Ibunya belum nikah, dia sudah jadi wali menyelamatkan ibunya semasa gadisnya. Baru percaya ibunya dia wali, ya? Karena cerita itu, kata ibunya, tidak ada yang tahu kecuali diri saya sendiri, saya simpan. Bahkan orang tua saya tidak tahu. Nah, ini kedekatan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nah, dua-duanya ini seperguruan, bergurulah tadi kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nah, jadi semua ini mendapatkan magam dua-duanya. Ya, magam yang tinggi. Kenapa? Habib Abu Bakar Al-Attas sendiri di zaman itu beliau yang disebut dengan Sahibatul Waqt, bahasanya wali kutub paling tingginya beliau di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan semasa Habib Ali itu waktu ketika masih di Mekah, tadi kan diceritakan oleh Habib Ali,
Habib Ali itu sempat belajar 2 tahun di Mekah. Ketika beliau di Mekah, beliau lagi tawaf waktu itu di Ka'bah. Tiba-tiba dari belakang ada orang nyolek. Habib Ali masih umur belasan tahun waktu itu, masih muda, masih lagi tawaf, ada yang nyolek dari belakang. Dilihat sama Habib Ali. Tiba-tiba orang ini orang yang beliau tidak kenal. Istilahnya seperti darwish. Pakaiannya pakaian biasa, orang kampungan lah. Habib Ali noleh, orang ini ngomong, "Anta Ali," gitu. "Nama kamu Ali ya?" Habib Ali jawab, "Naam." Ini Habib Ali masih umur 17 tahun, belum ketemu sama gurunya Abu Bakar. Nanya lagi orang ini, "Anta bin Muhammad," katanya. "Abahmu Muhammad ya?" "Iya." "Min Al-Habsyi." "Kamu marga kamu Al-Habsyi?" "Iya." "Tinggal di Seoul." Kaget lama-lama Habib Ali. "Oh, kok tahu? Nama saya dia tahu, nama abah saya tahu, tempat tinggal saya tahu." Ketika Habib Ali noleh, baru mau nanya, "Kamu siapa?" Noleh hilang sudah orang ini di belakang tadi. Kejadian sudah puluhan tahun sampai Habib Ali bertemu dengan gurunya Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas. Oh, dites. Orang dulu tuh kalau mau belajar nggak gampang. Kita sekarang alhamdulillah majelis taklim dibuka pintu lebar. Setiap malam kita mau cari majelis ketemu. Datang duduk manis, tinggal dengerin, dapat ilmu, dapat makan. Betul? Zaman dulu orang belajar susah. Habib Ali ketika mendengar gurunya datang ke Seoul, belum ketemu, belum dekat lah bahasanya. Beliau datang ke rumah seseorang habaib di kota Seoul. Ini Habib Ali ketika datang ngetok pintu, dibukain oleh tuan rumah. Maka Habib Abu Bakar Atas nanya, "Man bil bab?" Siapa yang datang? Tuan rumah ngomong, "Ali Al-Habsyi." Ali sini kan. "Khallu fil bab," katanya. Habib Abu Bakar ngomong, "Biarkan dia di pintu. Jangan suruh masuk." Dites sama gurunya. Jangan suruh masuk. Saya mau lihat ini anak sabar nggak mau belajar. Sampai seperti cerita orang-orang dulu. Habis makan Habib Abu Bakar Islam air kobokan. Cobalah ente datang ke majelis besok Islam air kobokan sama Habib. Kira-kira itu mau datang lagi ya? Hilang semua, hilang jemaah. Kita ini kadang nggak sabaran, guru datang telat dikit, oh alhamdulillah nggak datang, kayak cepat bubar malam ini. Kalau kita kan seperti itu. Dites sama gurunya Abu Bakar sampai beliau lulus, itu pun nggak dibukain pintu. Besok sudah datang lagi dari Habsyi. Pulang nggak ketemu sama gurunya. Makanya Habib Abu Bakar Atas tadi ketika sudah dekat dengan Habib Ali, ini kisah sudah puluhan tahun. Habib Abu Bakar ngomong, "Ya Ali, kamu ingat nggak? Dulu pas kamu tawaf ada yang nyolek-nyolek kamu ya?" Ini kembali cerita tadi ya. "Pas kamu tawaf ada yang nyolek-nyolek kamu ya? Ada yang nanyain nama kamu?" "Iya, saya ingat wahai guru," katanya. "Itu saya," katanya. "Itu saya. Saya sudah perhatikan kamu sejak kamu kecil." Karena gurunya orang yang magomnya luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah Habib Ali itu mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki karamah yang luar biasa. Karena kadang-kadang kita ini yadda'il karamah. Orang kadang-kadang bukan wali, ngaku wali zaman sekarang. Sedangkan orang dulu itu punya sifat namanya khumul. Mereka sudah 100% wali, tapi nggak mau dibilang dirinya wali. Zaman sekarang bukan wali, ngakui dirinya wali. Pernah dipanggil kepala sekolah? Hah? Pernah? Wali semua berarti. Wali sekolah, wali murid ya. Orang dulu seperti itu, khumul. Tidak mau dipanggil mereka wali. Kadang-kadang orang minta doa, tidak mau seperti itu. Termasuk Habib Ali Al-Habsyi dan para habaib yang khususnya mereka yang tinggal di Hadramaut memiliki sifat khumul. Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semasa beliau dulu di Hadramaut tidak banyak yang belajar sama beliau. Makanya para aulia itu mereka lebih terkenal setelah meninggal mereka. Habib Ali sendiri dulu mungkin tidak banyak yang belajar sama beliau di sini. Ya, justru setelah meninggal beliau, nama beliau di mana-mana disebut, maulid beliau di mana-mana dibaca. Saking terkenalnya beliau punya maulid, orang baca dibak disebutnya Habsyi, betul? Baca apa? Habsyian betul. Padahal bacanya dibak ya. Ya, main hadroh disebut Habsyian. Habsyian nisbahnya kepada Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena beliau orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, kata Al-Habib Abdul Haddad, ibdi'a'ul karamah,
Orang kadang-kadang cerita, oh saya ini punya kelebihan, oh saya punya keistimewaan, mengakui seakan-akan dia disebut dirinya wali. Hati-hati, ya hati-hati. Justru disitulah fitnah akan datang, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Atau seorang yang lagi belajar pengen dekat dengan Allah, tapi pengen mendapatkan kedudukan, atau pengen punya karomah, padahal masih belajar, pengen jadi wali kasyaf misalkan, pengen punya kelebihan macam-macam dan yang lain sebagainya. Ya, justru kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, karomah tertinggi itu istiqomah. Makanya ada perkataan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Orang kalau istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena kalau punya kelebihan, misalkan orang bisa terbang, ya kata ulama, burung pun bisa terbang. Ya, burung pun bisa terbang. Orang bisa jalan dalam air, misalkan ikan itu pintar. Maka kelebihan-kelebihan itu bukan suatu menunjukkan dia itu punya keistimewaan, tidak. Kecuali keistiqomahan dia beribadah, taat, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang terpenting kita tanamkan. Sebab kita ini kadang mengadakan haul membaca manaqib, yang kita lihat kadang karomahnya saja. Kita jadi pengen punya karomah, tapi nggak mau contoh cara ibadahnya. Harusnya kalau kita pengen punya kelebihan, contoh cara ibadah para aulia kita, contoh cara ibadah para ulama kita. Habib Abu Bakar Al-Attas dari gurunya Habib Ali, beliau itu setiap maghrib isya, kira-kira waktu antara maghrib sama isya itu lama apa sebentar? Sebentar. Ya, jarak waktu antara maghrib isya itu hanya 1 jam 10 menit. Belum dipotong adzan, belum dipotong sholat, belum potong zikir, belum potong-potong yang lain. Makanya sering diadakan majelis-majelis taklim habis maghrib antara isya, ya paling 40 menit. Habib Abu Bakar Al-Attas ini amaliyah beliau, kalau habis maghrib sampai masuk waktu isya, beliau baca surat Yasin. Berapa kali? 60.000 kali. Yasinnya antara maghrib dan isya 60.000 kali. Kita mungkin baru 1 kali, tahu-tahu ada isya sudah. Betul nggak? Plus tahlilnya lah kadang-kadang. Yasin tahlil setengah jam lebih sudah. Dalam ada isya. Loh kok bisa waktunya singkat sampai 60.000 kali beliau baca. Beliau katakan barakallahu fi waqti. Allah berikan keberkahan dalam waktuku. Makanya waktu itu kalau berkah sedikit tapi bisa digunakan ibadah yang banyak. Kita gak heran dengar orang dulu kalau ibadah sehari mereka bisa menghatamkan 4 kali hatam Quran, malam bisa 4 kali hatam. Al-Imam Abdurrahman Segaf, ya, kakek para habaib yang bermarga Segaf. Kalau bulan puasa 4 kali hatam Al-Quran, siang belum malamnya, malam 4 kali, berarti sehari berapa? 8 kali. Sampai dikatakan oleh Imam Haddad, orang yang paling banyak yang pernah saya dengar menghatamkan Al-Quran Al-Imam Abdurrahman Segaf. Siang 4 kali, malam 4 kali. Kalau kita dengar cerita wali kan 2 kali, siang 2, malam 2. Ini Imam Abdurrahman Segaf 8 kali, siang 4, malam 4. Kalau kita alhamdulillah untung-untungan bulan Ramadan saja hatam. Itu pun kadang-kadang lewat juga 2-3 juz masih. Selesai Ramadan masih kurang juga. Mungkin jam terakhir ya. Itu mujahadah mereka. Al-Imam Ali Zainal Abidin sehari 1000 rakaat salatnya. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam sehari 1000 rakaat salatnya. Sampai dikatakan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah ini Habib Hasan ini juga salah satu gurunya Habib Ali, guru abahnya plus gurunya Habib Ali juga. Habib Ali pernah ketemu sama beliau. Habib Ali masih kecil waktu itu. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar guru besar di zaman itu ya. Para wali-wali yang hidup di zaman itu berguru kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Ali bercerita, aku datang ke rumah Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau sholat malam, 1 rakaat beliau khatamkan Al-Quran. 1 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat 2 kali khatam. Rakaat pertama beliau khatamkan Al-Quran, rakaat kedua beliau baca Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas 10.000 kali. Itu mujahadahnya orang dulu. Makanya cepat jadi wali, ibadahnya itu luar biasa. Kita ini makan, tidur, majelis cuma seminggu sekali, cita-cita mau jadi wali.
Bisa nggak kira? Hah? Tinggal mujahadah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan maqam, makanya ada istilah maqamak haitsu aqama. Kalau kita pengen lihat kedekatan kita kepada Allah, lihat di mana Allah di hati kita. Kira-kira ada Allah nggak di hati kita? Seberapa dekat Allah di hati kita? Seperti itulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hari-hari banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelalaian yang kita lakukan. Tidak ada Allah di hati kita. Makanya kita semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ulama mengatakan orang kalau di hatinya ada Allah, nggak pernah merasa takut sepanjang hidupnya. Sebab rasa takut muncul itu karena merasa sendiri. Orang tuh kadang-kadang takut melihat hantu, takut misalkan ya, dengar suara kuntilanak ketawa, takut, betul nggak? Padahal ketawain aja, takut. Ya. Ini logika sederhana, gampang. Jalanlah di apa? Kuburan di mana? Sambil kilo 4 sini, atau di Karyawan ada TPU ya. Jalanlah di situ sendirian tengah malam, berani nggak? Hah? Kalau zaman sekarang berani sudah. Hantu-hantu di prank semua buatnya sekarang ya. Dibuatin video pocong di prank, kuntilanak di prank. Zaman dulu orang jalan takut sendirian kuburan. Orang jalan di tempat yang dikatakan angkernya luar biasa. Takut kita jalan sendirian. Kenapa? Karena sendiri. Besok lewatlah lagi di situ, ajak teman berdua. Kira-kira takut ya? Mungkin masih takut setengah-setengah, cuma sudah agak berani karena ada teman sudah. Lewatlah bertiga, berani nggak? Bilang rasa takut sudah. Lewatlah 10 orang, kuntilanaknya yang takut, hantunya yang takut, ramai yang lewat. Jadi rasa takut itu muncul dalam hati kita karena kita selalu merasa sendiri. Makanya kalau di hati kita ada Allah, kita nggak bakal pernah takut. Sekalipun jasad kita ini sendirian, tapi Allah ada di hati kita, nggak bakal pernah takut kita. Makanya tadi maqamak haitsu aqama, kalau di hati kita ada Allah, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memiliki rasa takut. Takutnya kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepada kita. Begitulah para aulia dan salihin. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini kita yang berkumpul memperingati daripada haulul Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, kita mendapatkan barokah daripada beliau. Mudah-mudahan perkumpulan kita dipandang oleh beliau, dapat nazrah dari beliau, dapat madad daripada beliau, dapat sir dan nur dari beliau, dan mudah-mudahan kita yang istiqomah membaca maulid beliau, memperingati haul beliau, insyaallah di hari kiamat kita mendapatkan syafaat daripada beliau, terkhusus daripada kakek beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sekian yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.